Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang berjudul Unsur Penanda Kepaduan dan Pola Pengembangan Paragraf. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fania Al-Azizah dengan NPM 23130240067, dengan saya sendiri Fitri Kedeniati Putri 23130240027, dan yang ketiga ada Putri Janati dengan NPM 23130240019. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas merupakan satu kalimat yang berisi penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Unsur penanda kepaduan paragraf. Unsur-unsur penanda kepaduan paragraf adalah elemen-elemen yang menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf dan menciptakan makna yang utuh dan padu. Unsur penanda kepaduan paragraf ini ada 4. Yang pertama, gagasan utama. Yang kedua, ada kalimat utama. Yang ketiga, ada kalimat penjelas. Dan yang keempat, ada konjungsi. Nah, keempat unsur ini itu akan bekerja sama untuk memastikan bahwa paragraf memiliki satu ide pokok yang jelas dan bahwa semua kalimat itu saling mendukung dan relevan dengan ide pokok tersebut. Unsur penanda kepaduan paragraf yang pertama itu adalah gagasan utama. Gagasan utama ini merupakan fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Nah, gagasan utama ini merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Gagasan utama inilah yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Berikut adalah contoh paragraf yang ini saya bacakan. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya, juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Nah, dari paragraf berikut, gagasan utamanya itu adalah menjaga kebersihan di sekolah. Nih, menjaga kebersihan di sekolah. Jadi, gagasan utama itu biasanya terletak di awal paragraf. Berikutnya, unsur penanda kepaduan paragraf yang kedua itu ada kalimat utama. Kalimat utama itu berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Ciri-ciri kalimat utama yang pertama itu pasti mengandung ide pokok paragraf atau gagasan utama tadi. Nah, yang kedua itu biasanya terletak di awal paragraf. Dan yang ketiga, dapat menjawab pertanyaan apa yang sedang dibicarakan dalam paragraf itu. Berikut adalah contoh paragrafnya. Gunung Merapi adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung Merapi terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur. Karena termasuk gunung api yang aktif, maka sewaktu-waktu gunung ini bisa meletus. Letusan Gunung Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Nah, dari paragraf berikut, kalimat utamanya yaitu Gunung Merapi adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Nih, jadi kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf, tetapi ada juga yang terletak di akhir paragraf. Ini kalimat utamanya. Berikutnya, unsur penanda kepaduan paragraf yang ketiga itu ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, uraian, statistik, fakta, data yang valid, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh paragrafnya. Melakukan olahraga teratur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, melakukan olahraga ini sampai tubuh itu merupakan kalimat utama. Nah, setelah itu, dari olahraga sampai
kata diabetes itu semua merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas ini dari kata olahraga sampai kata diabetes itu adalah kalimat penjelas yang fungsinya adalah untuk memperkuat kalimat utama, untuk memperkuat gagasan kalimat utama. Nih, ini kalimat utamanya sampai tubuh. Nah, olahraga sampai diabetes itu merupakan kalimat penjelas. Berikutnya ada unsur penanda kepaduan paragraf yang terakhir itu ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kata atau frasa yang menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Konjungsi disebut juga dengan kata hubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia itu ada dua jenis, yaitu konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Yang pertama, konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat ini adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain sebagainya. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Nih, ini kata hubungnya. Yang kedua, itu ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, meskipun, dan lain sebagainya. Nah, berikut contohnya. Hari ini Kota Malang diguyur hujan deras. Nah, oleh karena itu ini itu merupakan konjungsi antar kalimat. Dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kalimat berikutnya menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Kita harus membawa payung sedang keluar rumah. Nah, jadi paragraf dikatakan padu apabila memiliki 4 unsur itu. 4 unsur yang saya jelaskan tadi, yaitu memiliki gagasan utama, memiliki kalimat utama, memiliki kalimat penjelas, dan terdapat konjungsi atau kata hubung antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Janati dengan NPM 231302409. Saya akan melanjutkan materi yaitu pola pengembangan paragraf. Sesuai dengan dasar pengembangan paragraf, ada beberapa pola yang dapat dipakai untuk mengembangkan paragraf, yaitu klimaks dan antiklimaks, sudut pandang, perbandingan pertentangan, analogi, contoh, proses, sebab akibat, umum khusus, klasifikasi, dan definisi luas. Tiap-tiap cara itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Dalam pelaksanaan pengembangan paragraf, setiap paragraf tidak harus hanya menggunakan salah satu dari pola-pola tersebut, tetapi bisa saja sebuah paragraf sekaligus menggunakan beberapa pola pengembangan. Yang pertama, pola pengembangan paragraf klimaks dan antiklimaks. Paragraf yang menggunakan dasar klimaks, ide pokoknya dirinci menjadi beberapa gagasan bawahan. Gagasan-gagasan bawahan itu disusun sedemikian rupa dengan cara menempatkan gagasan yang dianggap kurang tinggi kepentingannya pada bagian awal, gagasan berikutnya yang lebih tinggi kepentingannya, dan diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi kepentingannya. Variasi dari klimaks ialah antiklimaks. Gagasan yang dianggap paling tinggi kepentingannya ditempatkan bagian awal, diikuti gagasan lebih rendah kepentingannya, dan diakhiri dengan gagasan paling rendah kepentingannya. Jadi, klimaks itu gagasan bawahannya disusun dari yang paling rendah kepentingannya menuju ke yang paling tinggi kepentingannya. Sedangkan yang antiklimaks, gagasan bawahannya disusun dari yang paling tinggi kepentingannya menuju ke yang paling rendah kepentingannya. Contohnya, seorang ibu hamil mengalami kontraksi hebat di dalam pesawat saat masih mengudara. Nyawanya hampir saja tidak tertolong karena keterbatasan alat. Untung saja ada salah satu penumpang berprofesi sebagai bidan yang dengan cekatan membantu proses melahirkan. Kemudian pola pengembangan paragraf sudut pandang. Uraian ide yang dikemukakan didasarkan pada penglihatan atas sesuatu barang dari posisi tertentu. Dari posisi itu, kemudian secara perlahan-lahan dan berurutan digambarkan barang demi barang yang terdapat dalam ruangan itu.
Urutan tersebut dimulai dari yang paling dekat dengan posisinya lalu berangsur-angsur ke belakang. Pengembangan paragraf tersebut disebut juga urutan ruangan. Contohnya, jika Anda memasuki pekarangan bangunan kuno, Anda akan berada pada jalan berlantai batu hitam. Di kiri dan kanan jalan terdapat lumbung. Pada atapnya berbentuk seperti tanduk dan beratapkan ijuk. Terus ke dalam, Anda akan sampai pada bangunan utama. Nah, bangunan kuno itu kan berupa suatu ruangan. Nah, kemudian pada paragraf ini dijelaskan dari posisi yang paling dekat, seperti jalan berlantai batu hitam. Kemudian menuju yang ada di sekitarnya hingga yang paling jauh dari pandangan, yaitu sampai pada bangunan utama. Kemudian pola pengembangan paragraf, perbandingan, dan pertentangan. Paragraf yang menggunakan pengembangan perbandingan, gagasan yang dikemukakan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan kesamaan dari dua hal atau lebih. Sebaliknya, apabila paragraf mengungkapkan gagasan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan perbedaan dari dua hal atau lebih, disebut dengan pengembangan pertentangan. Contohnya, Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode, tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti apa yang diharapkan rakyatnya. Kalau keluar kota, paling senang mengenakan pakaian yang praktis. Ia menyenangi topi dan scarf. Lain halnya dengan Margaret Thatcher, sejak menjadi pemimpin partai konservatif, ia melembutkan gaya berpakaian dan rambutnya. Ia membeli pakaian sekaligus 2 kali setahun. Ia lebih cenderung berbelanja di tempat yang agak murah. Ia hanya memakai topi ke pernikahan, ke pemakaman, dan ke acara resmi misalnya ke parlemen. Nah, jadi pada kalimat yang Ratu Elizabeth tidak tertarik dengan mode, namun bertentangan dengan harapan rakyatnya, sehingga ia berusaha tampil dengan mode tersebut di depan umum, walaupun bertentangan dengan kesukaannya. Nah, itu merupakan pengembangan pertentangan. Kemudian pengembangan perbandingannya terdapat pada kalimat antara Ratu Elizabeth dengan Margaret Thatcher, di mana si Ratu Elizabeth ini kan tidak tertarik dengan mode, tapi berbanding terbalik dengan Margaret Thatcher. Kemudian Ratu Elizabeth ini sukanya berpakaian yang praktis. Nah, berbanding terbalik dengan si Margaret Thatcher juga ini, dia sering berbelanja, terus memakai topi itu hanya sesekali aja. Yang selanjutnya, pola pengembangan paragraf analogi. Paragraf menggunakan pengembangan analogi hampir sama dengan paragraf menggunakan pengembangan perbandingan. Perbandingan menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan hal yang berlainan kelas. Sedangkan pengembangan paragraf dengan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang kurang dikenal oleh umum dengan sesuatu yang telah dikenal oleh umum. Contohnya, seorang yang menuntut ilmu itu bagaikan sedang mendaki puncak gunung. Saat mendaki itulah beribu banyak rintangan membentang hingga membuatnya jatuh tersungkur. Ada juga semak-semak belukar yang sangat sulit untuk dilalui. Demikian juga ketika orang yang sedang menuntut ilmu, ada banyak kesulitan yang menghadang seperti sulit dalam perekonomian, sulit untuk memahami pelajaran, dan yang lainnya. Nah, pola pengembangan analogi ini biasanya menggunakan kata kiasan. Dalam paragraf ini kiasannya itu yang seorang yang menuntut ilmu itu bagaikan sedang mendaki puncak gunung. Jadi keduanya ini kan sebenarnya memiliki kesamaan ya, di mana orang yang mendaki itu kan dia banyak rintangannya seperti yang jatuh tersungkur, terus banyak semak-semak belukar. Sama halnya dengan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu juga kan banyak kesulitannya tuh dalam melakukannya, seperti dalam masalah perekonomian, terus abis itu memahami pelajaran, dan yang lainnya. Jadi menuntut ilmu itu seperti menaiki gunung agar mencapai puncaknya. Paragraf selanjutnya yaitu pola contoh. Paragraf yang menggunakan pengembangan dengan contoh, ide pokok yang diungkapkan dalam paragraf dijelaskan dengan gagasan bawahan yang berupa contoh. Nah, contoh itu berfungsi untuk memperjelas maksud ide pokok yang telah diungkapkan.
Contoh yang dipakai untuk memperjelas tersebut bisa hanya satu atau lebih, disesuaikan dengan kejelasan yang dimaksudkan. Contoh paragrafnya. Pertama, aneka tanaman sayur mayur seperti kacang panjang, cabai, kangkung darat, dan terong misalnya dapat ditanam di media selain tanah. Khusus untuk kangkung darat dapat dibudidayakan di bumbu yang disulap menjadi semacam pot. Tanaman terong, kencur, dan jahe dapat dibudidayakan di media kantong plastik dan pot. Paragraf di atas itu kan pada kalimat yang pertama, aneka tanaman sayur mayur seperti kacang panjang, cabai, kangkung darat, terong. Nah, itu tuh dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang berupa contoh. Kemudian kalimat pengembang itu dijelaskan lebih rinci mengenai tanaman sayur mayur, sehingga pembaca lebih memahami isi bacaan dengan baik. Jadi pola pengembangan ini tuh berupa contoh-contoh. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fanial Azizah dengan NPM 2313024067. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pola pengembangan paragraf. Pola yang selanjutnya yaitu pola proses. Pada pola proses ini, gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Dalam pola ini terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus diketahui perincian-perincian ide secara menyeluruh. Yang kedua, proses yang dimaksudkan dibagi atas tahap-tahap kejadian. Lalu yang terakhir, menjelaskan tiap tahap dalam detail yang cukup tegas. Nah, ini merupakan contoh paragraf dari pola proses. Pada bagian ini, pilihlah satu batang lidah buaya yang masih muda dan segar hingga bagian akhir. Ini merupakan pola proses karena pada bagian inilah terdapat urutan-urutan tindakan. Nah, pada paragraf ini menjelaskan bahwa lidah buaya itu dapat digunakan sebagai bahan atau sebagai produk yang dapat melembabkan rambut. Nah, pada bagian pilihlah satu batang lidah buaya sampai akhir ini berisi urutan-urutan tindakan yang harus pembaca lakukan agar dapat memanfaatkan lidah buaya ini sebagai bahan untuk perawatan rambut. Nah, seperti ini. Pilihlah satu batang lidah buaya yang masih muda dan segar. Singkirkan bagian kulit berdurinya dengan menggunakan pisau. Nah, ini merupakan tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus memilih satu batang lidah buaya. Lalu yang kedua, kita harus menyingkirkan bagian kulit berdurinya menggunakan pisau. Nah, pada pola proses ini juga harus disertakan seperti ini. Menjelaskan tiap tahap dalam detail yang cukup tegas. Nah, maka dari itu di bagian sini, bagian yang telah mengupas tersebut akan mengeluarkan lendir dengan keharuman yang khas. Di sini merupakan bagian yang merincikannya. Lalu yang selanjutnya, gunakan lendir tersebut untuk mengusap rambut. Ini tahapan yang selanjutnya. Pijat-pijat rambut Anda hingga ke kulit kepala sama seperti sedang berkeramas. Setelah 3 menit, bilas dengan air bersih. Setelah itu, keringkan rambut Anda. Lakukan perawatan ini dengan rutin agar rambut Anda selalu sehat dan subur. Pola yang selanjutnya yaitu sebab akibat. Pada pola sebab akibat ini, ide pokok yang diungkapkan berkedudukan sebagai sebab, sedangkan ide-ide penjelasnya berfungsi sebagai akibat. Sebaliknya, akibat bisa juga berkedudukan sebagai ide pokok. Untuk memahami sepenuhnya akibat yang ada, perlu diungkapkan sejumlah sebab sebagai rincian ide penjelasnya.
Nah, ini merupakan contoh paragraf dari pola pengembangan sebab akibat. Teman-teman bisa baca, program Sinterklas hampir bisa dipastikan akan gagal karena 3 alasan. Nah, ini merupakan ide pokoknya, lalu diperjelas dengan 3 alasan ini, yang menunjukkan adanya sebab akibat. Program Sinterklas hampir bisa dipastikan akan gagal karena 3 alasan. Pertama, program ini sama sekali tidak didasarkan atas kajian tentang struktur anatomi kemiskinan yang solid. Akar persoalannya, berbagai mesin pemiskinan rakyat sama sekali tidak disentuh. Yang ditangani hanya produk dari proses pemiskinan, yaitu kemiskinan itu sendiri. Rakyat diberi ikan, bukan kail. Karena itu, program ini lebih berstatus obat analgesik yang hanya memberi kesembuhan semu. Jadi pada kalimat pertama ini merupakan sebab yang dimana nanti ada alasannya. Nah, alasannya itu pada bagian yang selanjutnya, pada kalimat yang selanjutnya. Lalu pola pengembangan paragraf yang selanjutnya yaitu pola umum khusus. Pada pola ini menempatkan ide pokok pada awal paragraf, sedangkan rincian ide penjelasnya terdapat dalam kalimat-kalimat berikutnya. Paragraf seperti itu bersifat deduktif atau umum khusus. Sebaliknya, rincian-rincian penjelas bisa diungkapkan lebih dahulu, lalu diakhiri dengan generalisasinya. Paragraf demikian bersifat induktif atau khusus umum. Nah, ini adalah contoh paragraf dengan pola pengembangan umum khusus. Nah, Karto memiliki 3 anak yang sifatnya berbeda. Di sini ini general atau dia bersifat umum karena Karto memiliki 3 anak. Pada kalimat yang selanjutnya yaitu anak yang pertama memiliki sifat periang, lincah, suka berbicara, dan mudah bersahabat. Sebaliknya, anak yang kedua justru agak pemurung, pendiam, dan tidak mudah bergaul. Anak yang ketiga agak mirip dengan anak yang pertama. Bedanya, anak yang ketiga lebih tenang dan tidak emosional seperti kakaknya yang pertama. Nah, pada bagian awal paragraf ini sifatnya masih umum karena hanya menjelaskan bahwa Karto memiliki 3 anak. Lalu kalimat yang selanjutnya berisi penjelasan dari kalimat yang pertama, yaitu penjelasan terkait sifat ketiga anaknya Karto. Lalu pola pengembangan paragraf yang selanjutnya adalah pola klasifikasi. Pada pola klasifikasi ini, pengelompokan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Dalam pola pengembangan klasifikasi ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mempersatukan satuan-satuan ke dalam suatu kelompok. Lalu yang kedua, memisahkan kesatuan-kesatuan tersebut dari kelompok-kelompok lain. Nah, ini merupakan contoh paragraf pola pengembangan klasifikasi. Di sini membahas tentang transportasi. Transportasi digolongkan menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat meliputi sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan kereta. Transportasi laut adalah kapal dengan berbagai jenisnya, sementara transportasi udara adalah pesawat dan helikopter. Dari ketiganya, transportasi udara paling membutuhkan banyak biaya operasional sebab teknologinya lebih canggih serta lebih efisien. Pada paragraf ini terdapat pengelompokan, yaitu antara transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pada transportasi darat dikelompokkan ada sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan kereta. Lalu pada transportasi laut ada kapal, sementara pada transportasi udara ada pesawat dan helikopter. Nah, pola pengembangan paragraf yang terakhir adalah definisi luas. Pada pola pengembangan definisi luas ini, menggunakan pengembangan definisi luas bila gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu istilah. Agar istilah itu dapat dipahami oleh pembaca, istilah tersebut didefinisikan. Definisi yang digunakan biasanya merupakan definisi luas, bukan hanya definisi formal biasa. Definisi yang hanya menerangkan etimologi kata atau definisi yang menerangkan sinonimnya saja.
Nah, ini adalah contoh paragraf dari pola pengembangan definisi luas. Pemanasan global adalah kondisi di mana terjadi kenaikan suhu temperatur atmosfer bumi karena peningkatan gas polutan seperti karbon dioksida. Fenomena ini merupakan suatu ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Gas karbon dioksida dapat menahan panas sinar matahari, menyebabkannya terperangkap di atmosfer dan terjadilah pemanasan global. Jadi pada paragraf ini, dia mendefinisikan terkait pemanasan global. Pada kalimat pertama, itu pemanasan global adalah kondisi di mana terjadi kenaikan suhu temperatur atmosfer bumi karena peningkatan gas polutan seperti karbon dioksida. Lalu pada kalimat selanjutnya, itu lebih mendefinisikan terkait pemanasan global tersebut. Dan di sini juga kalimatnya itu saling berkesinambungan untuk mendefinisikan tentang pemanasan global tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.